Halo semuanya, kali ini kita akan bedah satu argumen yang jujur aja cukup provokatif. Argumen ini bilang kalau banyak banget masalah di dunia modern, dari biaya hidup yang makin mahal sampai politik yang makin panas, semuanya itu berakar dari satu hal yang sama, uang yang kita pakai setiap hari. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok makin kesini hidup makin susah ya? Bukan cuma buat kita pribadi, tapi kalau kita lihat dunia secara umum, kayaknya kok makin rumit bukannya makin gampang. Nah, yuk kita coba cari tahu kenapa perasaan ini kayaknya dirasain banyak orang. Ini dia nih, beberapa masalah yang mungkin udah akrab banget di telinga kita, atau bahkan kita alami sendiri. Biaya hidup naik terus, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah, belum lagi soal krisis kesehatan mental di mana-mana. Daftarnya panjang banget dan kayaknya nggak ada habisnya. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Gimana kalau semua masalah yang kelihatannya beda-beda ini, ekonomi, sosial, politik, sebenarnya saling nyambung? Sumber yang kita ulas hari ini punya teori yang berani banget. Akar dari semua ini adalah sifat dari uang kita sendiri. Oke, mari kita gali lebih dalam. Untuk ngejelasin ide yang kompleks ini, sumber yang kita bahas pakai sebuah perumpamaan. Coba bayangin, ada sekelompok orang terdampar di pulau terpencil, sumber dayanya melimpah. Mereka harus bangun peradaban dari nol. Dan hal pertama yang mereka putuskan adalah, mereka harus menciptakan sistem uang yang sempurna. Karena mereka punya kesempatan langka buat mulai dari awal, mereka benar-benar mikirin gimana caranya bikin uang sempurna. Tujuannya cuma satu, bikin alat tukar yang paling bagus yang bisa memastikan masyarakat baru mereka ini bakal adil dan makmur buat semua orang. Dan inilah 7 karakteristik yang mereka sepakati. Pertama, jumlahnya harus terbatas. Kedua, harus gampang dicek keasliannya sama siapa aja. Terus, harus gampang dibawa-bawa, gampang dipecah jadi unit kecil, dan tentunya tahan lama. Yang penting juga, setiap koinnya harus sama nilainya, dan nggak ada yang bisa seenaknya menghentikan transaksi kamu. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Ada dua kubu. Kubu pertama, kita sebut aja dipimpin Satoshi, bilang kalau aturan mainnya udah sempurna dan harus dikunci permanen, nggak boleh diubah-ubah. Kubu kedua, yang dipimpin Fiatello, setuju aturannya bagus, tapi mereka pengen ada tombol merah besar, semacam opsi darurat buat mengubah aturan kalau ada apa-apa. Nah, perbedaan ini akhirnya memecah mereka jadi dua komunitas. Oke, kita fokus ke pulaunya Fiatello. Nggak lama, pemerintahannya mulai punya masalah klasik. Pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, naikin pajak, potong anggaran, atau pakai opsi ketiga yang mereka punya. Daripada mengambil keputusan yang nggak populer, Fiatello memilih jalan pintas. Dia menekan tombol merah besar itu, voila! Uang baru tercipta dari udara tipis buat bayar tagihan. Nah, menurut sumber ini, satu tindakan inilah yang jadi awal dari semua bencana. Konsekuensi pertama, harga-harga jadi kacau. Kenapa? Soalnya uang baru ini masuknya lewat pemerintah dan kroni-kroninya duluan, nggak langsung nyebar ke semua orang. Ini kayak ngasih sinyal ekonomi yang salah. Akibatnya, modal dan orang-orang paling pintar di masyarakat malah tertarik ke sektor-sektor yang sebenarnya nggak produktif. Kedua, biaya hidup jadi naik. Ini yang paling kita rasain sehari-hari. Bisnis-bisnis kan biaya produksinya jadi lebih mahal gara-gara uang baru ini, jadi mereka harus puter otak. Pilihannya, naikin harga jual, kurangin ukuran produknya yang sering disebut shrinkflation, atau pakai bahan yang lebih murah, yang artinya kualitasnya turun. Ujung-ujungnya, kita sebagai konsumen yang kena getahnya. Dan yang ketiga, inflasi aset. Uang baru yang gampang ini larinya kemana? Ya ke aset-aset yang jumlahnya terbatas, kayak properti dan saham. Harganya jadi meroket gila-gilaan. Ini menciptakan jurang kekayaan yang dalam banget antara orang yang punya aset sama yang nggak punya. Fokus masyarakat pun bergeser dari yang tadinya produktif menciptakan sesuatu, jadi sibuk berspekulasi. Nah, slide ini nih yang bikin semuanya jadi klik. Ini nunjukin efek dominonya. Harga yang kacau menciptakan kronisme yang bikin politik jadi terpecah belah. Biaya yang naik bikin kualitas makanan turun, yang ujungnya jadi krisis kesehatan. Dan harga aset yang gila-gilaan bikin orang nggak bisa beli rumah, yang ikut andil dalam masalah keluarga. Semua masalah yang kita sebut di awal tadi, tiba-tiba jadi masuk akal. Jadi intinya adalah, ini jadi kayak lingkaran setan yang nggak ada putusnya. Setiap masalah yang disebabkan sama tombol merah besar tadi, seolah-olah butuh lebih banyak campur tangan pemerintah. Dan biaya buat campur tangan itu, ya dibiayai dengan nekan tombol itu lagi dan lagi. Krisis memicu intervensi, yang kemudian menanam benih buat krisis berikutnya. Oke, dari tadi kita ngomongin cerita di pulau kan? Sekarang saatnya kita tarik cerita ini ke dunia nyata kita. Mungkin beberapa dari Anda udah nebak nih arahnya kemana. Kisah Pulau Fiatello itu bukan sekedar dongeng. Dan
Ini dia jawabannya. Menurut sumber ini, fiat telos itu adalah analogi buat mata uang fiat, uang yang nilainya dijamin pemerintah, kayak dolar AS, rupiah, dan lainnya. Tombol merah besar itu, ya, kemampuan bank sentral buat nyetak uang. Dan satoshis, uang sempurna yang aturannya nggak bisa diubah itu, adalah analogi untuk Bitcoin. Ini bukan cuma teori loh. Lihat aja data ini. Sejak tahun 1971, waktu Amerika Serikat secara resmi melepaskan dolar dari standar emas yang bisa dibilang momen mengaktifkan tombol merah besar, utang nasionalnya meledak. Dari yang tadinya di bawah $0,5 triliun, sekarang jadi lebih dari 36 triliun dolar. Angkanya luar biasa. Ekonom F.A. Hayek yang banyak dikutip di sini punya pandangan yang tajam banget. Dia bilang kalau sejarah pengelolaan uang oleh pemerintah itu isinya cuma penipuan dan tipu muslihat yang nggak ada habisnya. Ini benar-benar menggarisbawahi argumen utama dari sumber yang kita bahas. Oke, jadi kalau argumennya bilang bahwa uang kita yang rusak ini adalah akar dari segala masalah, terus solusinya apa dong? Nah, mari kita lihat kesimpulan yang ditawarkan oleh sumber ini. Solusi yang mereka tawarkan, terus terang, radikal banget. Pisahkan total urusan uang dari negara. Idenya adalah untuk mencabut kemampuan pemerintah untuk menekan tombol merah besar itu untuk selamanya. Jadi mereka nggak bisa lagi seenaknya mengacaukan ekonomi demi kepentingan politik jangka pendek. Kutipan dari Hayek yang satu ini juga pas banget. Dia seolah-olah sudah meramalkan kalau kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang ada di luar jangkauan kontrol pemerintah, sesuatu yang, dengan kata-katanya sendiri, tidak bisa mereka hentikan. Dan disinilah kepingan puzzle terakhirnya masuk. Argumen dari sumber ini adalah, sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan itu sekarang sudah ada. Solusi yang mereka ajukan untuk memisahkan uang dan negara adalah Bitcoin, yang mereka lihat sebagai perwujudan nyata dari uang sempurna di cerita tadi. Jadi seluruh penjelasan ini sebenarnya menantang kita untuk melihat masalah-masalah di dunia ini dengan kacamata yang berbeda. Bukan lagi sebagai masalah-masalah terpisah, tapi sebagai gejala dari sebuah sistem moneter yang mungkin sudah rusak. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau uang kita sekarang adalah bagian dari masalah, mungkinkah masa depan yang dibangun di atas uang yang berbeda bisa menjadi solusinya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.